Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep pengendalian bahaya. Ya, mulai. Ya. Jadi pada konsep pengendalian bahaya ini kita harus memilih hierarki pengendalian bahaya yang utama terlebih dahulu, baru kita turun ke hierarki di bawahnya. Jadi secara efektivitas dan efisiensi, sehingga resiko itu bisa menurun dan menjadi resiko yang bisa diterima. Jadi apabila ada resiko yang memang tidak bisa dihilangkan pada suatu pekerjaan, maka tugas kita adalah membuat resiko tersebut bisa diterima, ya, atau acceptable risk, ya. Kemudian hierarki kontrol ini yakini memberikan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan hierarki yang kedua dan selanjutnya. Jadi inilah hierarki pengendalian bahaya yang ada di K3. Jadi semakin ke bawah itu pengendalian bahayanya semakin sedikit, ya. Jadi paling atas proteksinya paling tinggi dan kehandalannya juga paling tinggi, yaitu yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi ini dia adalah menghilangkan suatu resiko atau menghilangkan suatu bahaya dalam suatu pekerjaan, ya. Bisa yang dihilangkan itu prosesnya atau bahannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada substitusi, penggantian. Bisa mengganti proses yang lebih aman, mengganti bahan yang lebih aman, dan lain sebagainya. Perancangan atau engineering, ya. Kemudian ada administrasi dan APD. Kita lihat penjelasan lebih lanjut dan contoh-contohnya. Jadi yang pertama adalah eliminasi. Tujuannya yaitu menghilangkan kemungkinan, ya. Kemungkinan di sini adalah kemungkinan uh, bahaya ataupun resiko kecelakaan kerja. Kemudian menghilangkan kesalahan manusia, sorry, di dalamnya, ya. Kemudian menjalankan suatu sistem. Ini kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem, ya. Metodenya ini adalah dengan menghilangkan bahaya dari tempat kerja pada saat mendesain. Jadi sebelum suatu proses itu dimulai atau suatu prosesnya itu sebelum dirancang, ya, itu telah dipikirkan terlebih dahulu bagaimana cara mengeliminasi bahaya ataupun risiko kecelakaan kerja. Umumnya diterapkan pada material, proses, dan kadang-kadang pada teknologi. Sangat efektif, tapi kadang tidak efisien karena tidak selalu praktis dan ekonomis. Contohnya, contoh dari eliminasi ini seperti kita lihat pada gambar, ya. Semisal kita bekerja pada ketinggian, cara eliminasinya adalah, ya, apakah kita bisa bekerja pada level yang lebih rendah yang tidak menyebabkan bahaya akan terjatuh dari ketinggian misalnya, ya. Kemudian terlindas alat berat misalnya, bisa nggak alat beratnya tersebut dihilangkan, digunakan, atau proses yang mengharuskan pakai alat berat itu dihilangkan, bisa nggak? Kembali lagi ke praktis dan ekonomis tadi, ya, persyaratannya. Apakah dia ekonomis apabila kita menghilangkan alat berat? Apakah proses tersebut menjadi lebih praktis dan lain sebagainya? Dan contoh-contoh yang lain, ya. Misal ada bahaya tersengat listrik pada eh, pada kondisi tertentu atau posisi tertentu. Bisa enggak sumber bahaya ini kita hilangkan? Jadi seperti itu contoh penghilangan bahaya.
Kemudian yang kedua adalah substitusi atau penggantian. Tujuannya adalah untuk mengganti bahan, proses, operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi yang lebih tidak berbahaya. Jadi adanya proses penggantian. Contohnya mengganti beberapa potensial hazard atau bahaya potensial, baik itu dari materialnya, kemudian baik itu dari prosesnya, dengan yang mempunyai hazard yang lebih rendah. Kemudian sistem otomasi untuk mengurangi interaksi mesin berbahaya dengan manusianya atau operator. Kemudian menggunakan bahan pembersih kimia yang kurang berbahaya. Ya, misalnya kalau kita bersihkan biasa pakai alkohol, ya, kita ganti dengan air biasa itu bisa ada. Jadi adanya penggantian. Mengurangi kecepatan, kekuatan, serta arus listrik. Kemudian mengganti bahan baku padat yang menimbulkan debu menjadi cair, ya, yang tidak volatil. Contoh, ya, mengganti bahan baku volatil ke bahan yang tidak volatil. Misalnya kita memiliki bahan baku powder, ya. Powder itu kan sangat halus dan mudah berterbangan, ya, dan menimbulkan bahaya apabila terhirup. Nah, dengan cara substitusi, kita berpikir bahwa bisa tidak bahan tersebut kita ganti dengan bahan yang lama, bahan yang sama, tapi fasenya berbeda. Ya, misalnya fasenya itu dirubah menjadi gas, ya, atau dari solid, ya, solid dengan partikel yang sangat halus, dengan liquid yang tidak mudah terbang atau tidak volatil. Contoh lain adalah mengganti solvent yang memiliki hazard yang lebih kecil dibandingkan dengan bersifat toksik. Misalnya mengganti toluen menjadi benzen. Ya, toluen di mana kita ketahui toluennya adalah bahan yang toksik. Ya. Kemudian selanjutnya ada minimasi, ya, atau pengurangan. Ya. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan, kemudian yang disimpan, dan mengurangi jumlah jenis dari bahan berbahaya yang disimpan. Contohnya, misal kita ada suatu bahan, ya, bahan itu bisa berubah fase dari padat kemudian ke gas, ya, atau bahan yang mudah terbakar. Ya. Apabila dia berada dalam fase gas, ternyata bahan tersebut sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus merubah dia ke dalam fase padat. Ya. Dan juga contohnya di sini ada pengurangan particle size apabila bahan tersebut berubah pada fase gas. Ya. Ya. Cara minimasinya adalah ya berarti kita ubah lagi dia ke dalam size partikel atau ukuran partikel yang lebih besar supaya dia tidak mudah bergerak, ya, atau kita mengimobilisasi suatu partikel. Ya, contohnya ini ada bahan padatan yang cukup besar, kemudian yang lebih kecilnya, ya, kemudian dia digerus lagi mungkin yang lebih kecil sampai menjadi powder. Powder ini mudah terbakar. Tentu cara minimasi ya cara kebalikannya dari powder, misalnya kita gabungkan, ya, menggunakan aglomerasi atau flockulasi, kita besarkan ukuran partikelnya menjadi ingot lagi. Kemudian selanjutnya ada engineering control atau perekayasaan. Tujuannya adalah memisahkan bahaya dengan pekerja untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Ya, ya. Kalau kita lihat di industri maupun di lab, ini yang sering
kita pakai ya, karena hierarki-hierarki sebelumnya yang memang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa disubstitusi, dan tidak bisa diminimasi. Contohnya solusi dari bahaya ya. Dengan memakai penutup mesin atau tirai pada saat pengelasan ya, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Saat kita membubut ya, pakai mesin bubut misalnya, ya kita pakai penutup pada mata bubutnya itu supaya serpihan-serpihan material yang diakibatkan dari proses pembubutan ini tidak kemana-mana atau tidak mengenai tubuh operatornya. Itu salah satu engineering control. Contoh lain misalnya kita ingin membuat sebuah larutan di ruang asam. Tentu saja kita harus menghidupkan fan-nya ya, atau blower-nya untuk menghindari gas yang terbentuk atau yang keluar dari material asam misalnya ya, asam sulfat. Ya, itu kan kalau kita buka tuh dia mudah menguap pada suhu ruang. Oleh karena itu, gas hasil penguapannya tersebut harus kita buang melalui blower supaya tidak mencemari lingkungan sekitarnya dan juga tidak terhirup oleh operatornya. Jadi itu engineering control atau perekayasaan. Kemudian hierarki di bawahnya dari engineering control adalah warning system atau sistem peringatan. Biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan, instruksi, tanda, label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya di lokasi tersebut. Ya, tentu saja ini sering kita lihat ya, adanya tanda-tanda bahaya K3 pada tempat-tempat operasi, ya, kemudian di lab, ya, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting bagi semua orang untuk mengetahui dan memperhatikan tanda-tanda tersebut, ya, sehingga dapat mengantisipasi bahaya yang akan memberikan dampak negatif pada operator ataupun lingkungannya. Contohnya, ya, ini sering kita lihat ya. Misalnya ada segitiga, kemudian di dalamnya ada tanda X, ya. Ini artinya berbahaya. Ada penyimpanan limbah berbahaya atau hazard waste. Kemudian ini juga sering kita lihat pada MSDS atau material sheet, ya, material safety data sheet. Contohnya ada keterangan flammable, artinya material tersebut bisa terbakar. Ya. Ada keterangan korosif, ya, artinya bisa mengkorosi material yang lain, mudah teroksidasi, ya, mudah meledak atau eksplosif, dan lain sebagainya. Ya, ini biasa kita bisa temukan di NSDS. Begitu juga ada tanda diamond atau apa ya, seperti ini pada NSDS, ya, di mana pada kotak yang pertama, ya, yang berwarna biru, itu dia menandakan bahaya kesehatan atau health hazard-nya. Ya, semakin tinggi nilai dari health hazard-nya ini, maka dia semakin tidak baik atau berdampak buruk pada kesehatan manusia. Kemudian ada keterangan flammability yang berwarna merah. Ya. Artinya flammability ini dia semakin tinggi angkanya, maka semakin mudah juga bahan tersebut untuk terbakar. Dan kemudian yang warna putih ini special precaution atau perhatian khusus, ya. Di sini contohnya tidak ada. Kemudian instability, jadi ketidakstabilan material tersebut. Ya, itu biasanya digambarkan dengan warna kuning. Hierarki selanjutnya adalah administratif kontrol atau kontrol administratifnya. Tujuannya
pengendalian dari sisi orang yang akan melakukan pekerjaan, yaitu dengan dikendalikannya metode kerja diharapkan orang akan mematuhi. Contohnya adalah SOP tentu saja, ya. Jadi setiap pekerjaan itu harus memiliki SOP-nya supaya tidak terjadi keadaan ataupun kecelakaan kerja, ya. Kemudian selain adanya SOP, biasanya juga dilakukan pelatihan ya untuk meningkatkan pengawasan dari karyawan ya, atau awareness, pengawasan, modifikasi perilaku, jadwal kerja dan lain sebagainya. Itu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Ya, ini beberapa contoh pemantauan pada bahan-bahan berbahaya secara berkala, kemudian adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari pekerja, permit atau sistem perizinan untuk bekerja, dan juga ada HAZOP atau studi mengenai bahaya dan pengoperasian dari sebuah proses. Ya, ini juga HAZOP ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, hierarki bahaya, yaitu PPA atau APD, ya, alat pelindung diri. Ya. Hierarki ini atau hierarki paling terakhir ini paling tidak efektif dalam pengendalian bahaya. Ya. Jika tergantungan hanya mengandalkan APD saja dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Jadi kita tidak bisa bergantung pada pemakaian APD saja dalam pekerjaan. Ya. Harus juga hierarki yang di atasnya itu minimal engineering control itu harus dilakukan. Ya. APD ini juga diperuntukkan hanya untuk melindungi pekerja. Nah, tidak melindungi peralatan, tidak melindungi lingkungan, tidak melindungi proses dari industri kita. Kemudian tidak untuk mengendalikan bahaya, tapi untuk menurunkan tingkat risiko. Ya. Ini merupakan alternatif terakhir dalam mengendalikan pajanan bahaya di tempat jet. Contohnya, tentu saja kita sudah mengetahui ya, dan teman-teman yang sedang KKP juga pasti dalam KKP-nya menggunakan APD yang sesuai dengan proses. Contoh APD ya, tentu saja ada wear part, kemudian celana panjang tertutup ya, yang terbuat dari material yang anti korosif, kemudian sepatu safety, kemudian ada goggles, kemudian headphone ya, sarung tangan dan lain sebagainya ya. Juga ini harness, peralatan harness biasanya digunakan apabila kita bekerja pada ketinggian untuk menyangkutkan kait ini pada scaffolding atau penahannya, supaya apabila kita terjatuh pada tinggian ya kita masih bisa selamat karena masih menyangkut pada penahan atau scaffoldingnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.